Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Setiap hari kami merasakan keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berkata, Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Tuhan. Untuk itu kami memuji dan menyembah nama-Mu. Untuk itu hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami ada di Menara Sukacita, Tuhan. Tempat yang dimana hadirat Tuhan mengubahkan setiap kami. Tempat yang dimana mujizat Tuhan terjadi. Tempat yang dimana setiap jiwa-jiwa dipulihkan. Bapa, berfirmanlah kepada kami pada siang hari ini. Kami minta hanya pengurapan-Mu yang baru ada atas setiap kami. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi, Tuhan, mengurapi setiap hati kami. Supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan melalui firman-Mu, biarlah itu hanya semesta, hanya pimpinan daripada Roh Kudus saja, untuk bisa memulihkan dan mengubahkan kami. Berfirmanlah di tengah kami ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Baik ya, puji Tuhan ya Saudara ya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan bagi setiap kami yang bisa melayani tempat ini. Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan melakukan banyak perkara yang ajaib. Tuhan banyak melakukan perkara yang lebih dahsyat, lebih heran dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu kemarin menerima share dari Pak Gembala, bagaimana beliau bisa berenang dengan begitu luar biasanya. Ketika kita lihat video itu, pasti setiap kita mendapatkan masing-masing respon. Nah, respon secara pribadi bagi kehidupan saya adalah bahwa beliau orang yang tidak pernah patah semangat. Bahwa beliau adalah orang yang selalu menjadikan setiap hari menjadi hari yang baik. Walaupun tantangannya pasti sulit, Pak. Walaupun secara mental pasti berperang. Tadi ngobrol sebentar sebelum memulai ibadah, beliau jam 3 pagi bangun, lalu nggak bisa tidur, jalan, saudara. Di tengah jalan itu beliau sempat jatuh gitu ya Pak. Tetapi saya percaya sekali bahwa ketika apapun yang dilakukan, itu merupakan satu namanya keputusan. Satu tantangan dalam kehidupan. Makanya hari ini Tuhan berikan tema dalam khotbah kita yaitu adalah today, yaitu hari ini. Nah hari ini menentukan hari ke depan kita. Hari ini yang kita alami adalah berkat yang kita terima beberapa minggu, beberapa bulan, hari-hari yang telah berlalu yang pernah kita alami. Nah mari kita baca terlebih dahulu di dalam Alkitab. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-7. Ibrani pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-7.
Ada pesan Tuhan buat kita semua keluarga Menara Sukacita hari ini. Ada pesan Tuhan yang sangat penting. Kalau di perikopnya yaitu hari perhentian yang disediakan Allah dikatakan. Di ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama ayat per-1 sampai yang ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat yang kelima. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Ayat yang keenam. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat yang ketujuh. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskanlah hatimu. Saudara perhatikan, di ayat pertama dikatakan, boleh kembali kepada ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini penting sekali bahwa hari-hari terakhir di masa perhentian itu nanti ada, Pak. Jadi saudara, hari-hari kehidupan kita tidak selamanya itu terus berjalan. Tapi nanti ada satu masa, ada satu hari di mana nanti kita akan berhenti. Kita akan stop, saudara, untuk melakukan apapun kegiatan yang ada di muka bumi ini. Maka dikatakan begini, sebab itu baiklah kita waspada. Katakan ke kanan kirinya, waspadalah, waspadalah. Amin saudara, dikatakan supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ngomong lagi kanan kiri, jangan sampai ketinggalan. Saudara, hari-hari ini saudara, kalau saudara salah mengambil keputusan, akan salah bertindak. Kalau saudara salah berbicara, salah berpikir, maka semuanya menjadi salah. Karena kehidupan kita hari ini menentukan ke depan kita ini mau seperti apa. Karena perhentian kita itu akan menjadi tanggung jawab kita kelak ke depan. Karena perhentian kita bukan perhentian sekedar berhenti Bapak Ibu. Tapi perhentian kita nanti kita mau berhenti di mana? Berhenti dalam kerajaan surga kah? Atau kita mau berhenti dalam kerajaan neraka? Karena itu dikatakan dalam firman ini waspadalah. Kenapa saudara? Sering sekali dalam kehidupan ini saudara, kita menghadapi satu tantangan, medan peperangan terbesar kita, yaitu pikiran kita. Bukankah setiap kita bangun pagi, kita harus mengambil keputusan dengan pikiran kita? Betul nggak Bapak Ibu? Bangun pagi, saudara yang bekerja, saudara yang butuh uang, saudara yang punya beban masalah banyak, pasti setiap hari itu berperang dengan medan pikirannya. Aduh, hari ini bagaimana? Besok apakah hari ini bisa makan? Sebelum saudara menikmati hari esok, malam saudara mungkin ada yang tidak bisa tidur. Semuanya memiliki tantangan masing-masing. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam keuangan, ada masalah dalam pribadinya sendiri. Semuanya menghadapi yang namanya satu tindakan, yaitu keputusan. Tetapi please, hari ini firman Tuhan katakan, jangan sampai kita mengambil salah keputusan. Jangan sampai kita mengutuki hari-hari kita. Kan kita nggak berpikir, kita nggak mau berpikir overthinking. Kita nggak mau berpikir yang berlebihan dalam pikiran kita. Bukan overthinking, beda sama pemikir. Kalau pemikir itu selalu berpikir apa yang besok dilakukan. Seperti Pak Gembala tempat ini. Selalu berpikir, memikirkan. Habis bangun ini. Habis ini. Pulang dari Bali, Pak kayaknya kolam. Bangun kolam. Pak kayaknya bangun ini lagi. Bangun lagi ini. Itu pemikir. Tapi kalau overthinking, dipikirin tapi nggak pernah dilakuin.
Tetapi hendaknya kita menjadi orang-orang yang mau bisa memutuskan hari-hari kita supaya ke depan kita memiliki hati yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Yang paling repot adalah ketika kita tidak punya visi, tidak punya mimpi buat besok. Ketika saudara bangun, besok perencanaan kita nggak ada. Kemarin saya baru ditegur sama istri saya. Karena biasanya kalau misalnya hari esok saya nggak ada kegiatan, saya tidur. Lalu istri saya bilang begini, "Pak bangun, tidur mulu." Dia bilang begitu. Padahal baru hari itu tidur saudara. Hari kemarinnya nggak tidur. Bu Gembala nggak gitu kan Pak? Tidur mulu dia bilang gitu. Langsung saya bilang, aduh kayaknya gue baru tidur. Keputusan, hari itu gue mau ribut sama istri atau mau damai. Betul nggak saudara? Tapi ketika dia bilang tidur mulu, saya lihat jam, oh memang udah jam siang, udah jam 8 pagi. Lalu saya bangun, oke, oh ngapain mah? Kasih makan anjing, dia bilang begitu saudara. Untung gak ada babi di situ, kalau gak kasih makan babi, anak terhilang saya saudara. Saudara pernah ngalamin itu? Mungkin istri saudara gak seperti itu. Cuman istri saya seperti itu. Nanti saya konseling ya Pak. Saudara, nah ketika istri saya bilang seperti itu, hari itu kita harus mengambil keputusan. Bisa saya marahi istri saya. Nyuruh-nyuruh gua, lu aja yang kerjain. Tapi hasilnya apa? Keangkuhan hidup, arogan, kesombongan. Yang menghasilkan dampaknya akan mempengaruhi semesta yang ada di dalam rumah kita. Nanti anak jadi bete, makan jadi gak selera. Terpaksa WA ibu gembala, lapo yo bu. Seperti adik kita Buas tadi bilang, bakso ibu memulihkan hidupnya. Nanti saya mau kasih khotbah, bakso yang memulihkan hidup. Saudara terkasih, kadang sering sekali hari kita ke depan menjadi buruk karena kita terlalu over. Betul nggak saudara? Terlalu over. Overnya itu kita belum ngomong, kita udah jawab. Pernah saudara begitu? Gue mau ngomong sama dia. Tapi ntar aja. Nanti kalau gue ngomong gini, nanti dia jawabnya begini. Akhirnya gak ngomong. Akhirnya sudah kejadian baru dia ngomong. Kenapa lu gak ngomong? Gue gak enak, gue begini. Makanya penting sekali saudara. Bagaimana supaya hari-hari kita itu bisa menjadi hari yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Karena kenapa? Ayat yang kedua dikatakan demikian saudara. Ayat yang kedua, adikku yang ganteng, Filio. Kemarin saya nonton film Lapor Pak, Andika itu mirip Filio ya, mukanya ya. Iya, kita kembali ke khotbah. Nah, saudara, ayat yang kedua dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Jadi perhatikan saudara, sebelum kabar buruk ada dalam kehidupanmu untuk menantang hari-hari kita, sebenarnya kabar kesukaan Tuhan sudah berikan Pak sebelumnya. Betul nggak saudara? Makanya sebelum manusia dijadikan, Tuhan jadikan 6 hari dan semuanya baik. Bahwa sebenarnya sebelum saudara melihat dan sebelum saudara memulai hari-hari saudara, Tuhan sudah memberikan hari yang baik dalam kehidupan saudara. Tetapi hari yang baik tidak akan menjadi baik kalau yang buruk, yang tidak enak ada dalam kehidupan kita. Betul enggak? Loh gimana kita bilang AC di tempat ini dingin kalau saudara dari luar enggak kepanasan terlebih dahulu? Dan bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau dari yang panas tiba-tiba kita masuk ke tempat yang AC dingin. Dari yang perut lapar tiba-tiba ada semangkuk bakso yang enak. Coba kalau udah kenyang dengan babi kecap, udah kenyang dengan makanan yang lain. Apakah bakso itu tetap enak? Belum tentu ibu. Bungkus. Betul gak saudara? Artinya begini, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan saudara. Sama seperti kepada mereka, artinya orang-orang yang sebelum kita. Tetapi firman Tuhan, pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Artinya apa? Banyak orang tidak percaya dengan firman Tuhan. Lebih percaya dengan apa yang berita dunia berikan. Coba cek saudara, buka Google berita hari ini. Atau ketik aja kata hari ini saudara. Semuanya badai, COVID, keadaan ekonomi. Enggak ada berita yang baik saudara. Tadi saya cek waktu dalam perjalanan kemari, saya cek di Google hari ini. Waktu saya cek hari ini, nggak ada yang baik saudara.
Semuanya lah, badai lah, berita inilah, nggak ada yang baik. Kenapa? Sering sekali emang iblis itu sukanya mengabaikan berita yang benar dalam kehidupan kita. Kalau saudara memulai hari-hari saudara bersama dengan Tuhan, maka saudara akan bertumbuh. Karena firman Tuhan dikatakan di ayat 2 ini begini, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Artinya begini, firman ini tidak cukup hanya didengar, tetapi tadi dikatakan harus ditaati. Makanya dalam bahasa aslinya taat itu artinya syama. Syama itu mendengar untuk melakukan. Kita banyaknya mendengar firman Tuhan, kita tidak lakukan. Enggak bertumbuh, Pak. Kita banyak dengar firman Tuhan, tapi kita tidak imani. Enggak bertumbuh, lewat doang. Makanya ketika saudara dengar firman Tuhan, lakukan. Percayalah, hidup saudara akan hidup oleh iman dan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Hari ini, poin yang pertama yang Tuhan ingatkan adalah tetap menjadi orang-orang yang waspada. Karena tantangan itu, karena penyesatan itu, kabar yang tidak baik itu tidak pernah datang dalam kehidupan kita permisi. Ada pernah permisi? Shalom. Nanti mau kasih kabar sakit? Enggak pernah. Shalom. Nanti mau kasih kabar bahwa bisnis nanti gagal? Enggak pernah, saudara. Pernah dia datang dengan kasih shalom? Enggak pernah. Tiba-tiba aja, loh kok bisa gagal ya bisnisnya ya? Kok bisa-bisanya suamiku begini ya? Dia enggak pernah. Makanya tetap waspada. Yang mau waspada katakan amin. Amin Bapak Ibu. Karena dia gak pernah permisi. Makanya hari-hari saudara harus tetap waspada bersama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini bahwa sebelum Anda memulai hari-hari saudara, pastikan setiap hari Anda harus mendengar kabar sukacita. Baca Alkitab setiap pagi. Sapa Tuhan supaya saudara bisa sapu iblis. Jadi orang yang suka sarapan bareng Tuhan enggak akan sarap bareng iblis. Amin saudara. Lalu poin yang ketiga saudara, bagaimana supaya hari-hari ini kita bisa melewati dengan baik. Ayat yang ketiga dikatakan begini saudara. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Apa yang Tuhan katakan? Sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya begini, ketika Tuhan datang ke muka bumi ini, dia katakan, adakah iman di muka bumi ini? Iman itu bukan sekedar keyakinan, saudara. Tapi iman itu adalah percaya. Percaya apapun keadaan saudara, apapun yang hari ini saudara alami, apapun yang hari ini saudara sedang rasakan, Tuhan mau katakan beriman aja nak. Beriman itu tidak cukup hanya mau menikmati mujizat Tuhan. Bukan. Tapi beriman itu artinya begini, bagaimana aku percaya kepada Tuhan dan Tuhan mempercayai hidupku. Beriman itu berarti adanya dua pribadi yang saling jatuh cinta, itu beriman. Saya sama istri berkomitmen. Artinya itu kita aminkan. Bahwa tempat ini 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada di tempat ini, Pak. Tuhan bertahta di tempat ini. Jadi poin yang ketiga saudara, ayo saudara. Menjadi orang-orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Ya mau katakan amin. Ngomong kanan kirinya, aku semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Kalau sama ada suami istrinya bilang, apalagi sama kamu. Ya Bu Cincing ya. Haleluya saudara. Ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. Artinya begini, hari ini saudara harus punya hari yang dimana saudara me time. Rest areanya harus ada. Jangan terus melakukan bekerja. Tetapi saudara harus punya rest area. Harus punya waktu spesial terhadap diri saudara, kepada keluarga. Jangan terus bekerja. Nanti saudara di bawah alam sadar saudara akan stres. Nah akibatnya apa? Saudara sudah susah memisahkan. Mana untuk pribadi, mana untuk pekerjaan, mana buat keluarga. Tapi mulailah ambil me time. Karena Tuhan juga berkata demikian. Hari ketujuh, Tuhan bilang berhenti. Perhentian tadi seperti tadi Abang Boas sudah bilang. Masuk dalam perhentian, pergi ke Semarang pelayanan gitu ya. Ini tadi lagunya, pergi ke bangsa-bangsa. Saya percaya sekali saudara. Kalau saudara tidak memiliki
waktu me time terhadap diri saudara. Enggak harus mahal. Saudara diam di rumah, goreng singkong, masak ubi, duduk di halaman rumah saudara, lihat anjing, lagi groyang-groyong, itu juga udah me time saudara. Nah itu yang saya rasakan ketika kami lagi nggak bisa kemana-mana, ya jadi stay di rumah lah. Tiba-tiba teman saya WA, Pak ada singkong nih, saya dikasih ubi 1 ember saudara. Ubinya dipotong-potong, goreng buat kita dan rebus buat anjing. Jadi kita sama anjing sama-sama makan ubi. Tapi di situ enak, anjingnya loncat-loncat Pak. Ayo, dia bilang, dia loncat. Kita duduk di situ saudara. Me time. Me time itu rupanya Anda yang harus ciptakan. Kalau Anda tidak ciptakan me time itu, maka saudara tidak akan bisa menikmati hidup ini. Amin saudara. Ciptakan. Harus punya waktu untuk istirahat, berhenti. Rupanya kalau saya baca di Google, kalau saudara juga baca, istirahat itu akan mengembalikan kembali sel-sel dalam tubuh saudara kepada tempat yang normal lagi. Dari saraf dan segala macamnya. Rupanya dengan istirahat, saudara kembali memulihkan, kembali tingkat stres saudara itu normal kembali. Rupanya masa perhentian itu saudara mengembalikan siapa jati diri saudara. Nah itu masa perhentian. Hari ini saudara harus punya keputusan untuk itu. Ayat yang kelima dikatakan. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini berbicara tentang kalau kita terlalu banyak urusan dunia, kita nggak punya waktu dengan urusan surga, maka saudara tidak masuk dalam perhentiannya Tuhan. Tapi mari, Tuhan selalu kasih waktu yang terbaik. Seperti tadi Andri kesaksian. Untuk mendoakan orang gak perlu tempat yang spesial. Saudara ingat seseorang, doakan. Saudara terconnecting sama surga. Karena cuma doa yang terhubung sama surga. Gak ada yang lain, cuma doa. Makanya Tuhan ajarkan kita berdoa. Jadi ketika mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku, artinya begini. Kita gak pernah masuk dalam hiding place-nya Tuhan. Kita gak pernah masuk dalam hadiratnya Tuhan. Gimana kita masuk ke dalam tahta surganya? Kalau di bumi aja saudara gak pernah rasakan surganya Tuhan. Tapi mari rasakan surganya Tuhan. Kalau Pak Gembala pernah cerita, waktu masih di atas kamarnya, pagi-pagi buka jendela, beliau ada mejanya, dengerin lagu, dengerin YouTube, punya tempat hiding place. Bukan kalau kita sudah masuk hiding place berarti nggak ada tantangan. Ada saudara. Tetapi kita lebih bisa meredakannya, lebih bisa mengatasinya. Apalagi kalau misalnya kayak Pak Gembala, punya banyak perusahaan, punya banyak karyawan. Itu harus banyak mengambil keputusan setiap hari ya Pak ya. Belum lagi tentang keuangan, belum tentang keputusan pekerjaan, keputusan ini. Makanya selalu saya ajak kita selalu berdoa buat gembala di tempat ini. Berdoa buat teman-teman semuanya. Saling mendoakan. Karena penting sekali ketika kita berada di tempat perhentian, kita melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Poin yang ke-6 saudara, berbicara hari ini, berbicara tentang ketaatan. Kalau saudara tidak memiliki ketaatan terhadap pemimpin, terhadap Tuhan, terhadap apapun yang Tuhan perintahkan, maka kita tidak akan bisa merasakan tempat perhentiannya itu. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Tetapi yuk, mari menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-7. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya, setiap hari minta Tuhan bentuk hati kita. Ketika hati kita dibentuk, maka kita mendapatkan hati yang baru.
Makanya ketika Elia habis bunuh Nabi Baal, dia minggir ke sungai Kerit. Sungai Kerit, Kerit artinya karat, karat artinya dihancurkan. Artinya apa? Kita tidak bisa memakai kekuatan kita yang lama, kehebatan kita yang lama, kemegahan kita yang lama. Karena setiap hari kita harus memiliki hati yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang baru bersama dengan Tuhan, kita akan melihat cinta yang baru. Kita akan melihat sukacita yang baru. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang baru ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan. Hari ini menjadi hari keputusan kita bersama. Hari ini saudara harus ubah. Apa yang diubah? Pola pikirnya diubah, sikap hidupnya diubah. Hari ini yuk ubah yang tidak benar menjadi benar. Hari ini kita lihat bahwa masa depan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan.